supaya semangat. Bolehkah kita semuanya berdiri? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kawan-kawan semua, Bapak Ibu Asatis, mohon izin supaya kita semangat karena kita adalah para pendidik pembangun perubahan, para pendidik penggerak perubahan. Jadi yang harus kita rubah adalah mindset kita, yang harus kita rubah adalah diri kita dahulu sebelum kita bisa mentransfer energi untuk orang lain. Boleh nanti ketika saya tanyakan apa kabar kawan-kawan semuanya, alhamdulillah luar biasa, takbir yang keras. Baik, kemudian jargon kita adalah belajar lagi, belajar terus dan terus belajar. Siap? Siap, alhamdulillah. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Belajar lagi, belajar terus, terus belajar. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, kawan-kawan semua, ketika kita mulai acara, biasanya kita suka tepuk semangat ya. Boleh kita praktek tepuk semangat gimana? Tepuk semangat. 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 Alhamdulillah, berarti sama ya, tepuk tangan semangat seluruh Indonesia. Baik, di TPQ saya juga guru TPQ. Tepuk semangat yang pertama sama. Kayaknya itu tepuk semangat yang baru. Tepuk semangat. 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 Boleh. Sekarang kita tambahin lagi ya, teman-teman semua, biar tambah semangat anak-anak kita. Tepuk semangatnya bukan cuma satu aja. Jadi kita ada bonus tepuk semangat buat santri-santri kita. Tepuk semangatnya ada 3, mohon izin. Kalau saya bilang tepuk semangat 1, tepuk semangat. Terus kalau saya bilang tepuk semangat 2, tepuk semangat 2. Gitu ya. Kemudian kalau saya bilang tepuk semangat 3, tepuk semangat 3. Gitu ya. Siap? Jangan malu, gak apa-apa. Kita semuanya di sini untuk mengupgrade semangat kita. Jadi mohon izin, hari ini saya diberikan amanah oleh Ustadz Latif untuk mengupgrade semangat dari teman-teman semuanya. Semoga kita semua setelah keluar dari ruangan ini menjadi pribadi yang lebih semangat lagi, bersiap untuk bisa menjadi pembangun penggerak perubahan. Allahu Akbar. Kurang keras. Allahu Akbar. Ya, barakallahu untuk mujahidah kita. Tepuk tangan buat kita semua. Baik. Tepuk semangat 1. Tepuk semangat 2. Tepuk semangat 3. Oke, alhamdulillah sudah mulai semangat. Sekarang tepuk semangat 1, tepuk semangat 2, tetap ngadepnya ke depan. Saya aja yang ditakutin. Kalau tepuk semangat 3, ngadep ke kanan boleh, ngadep ke kiri boleh. Baik, siap? Tepuk semangat 1. Tepuk semangat 2. Tepuk semangat 3. Ada yang ngadepnya ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang tetap ke depan. Masya Allah, tepuk tangan buat kita semua. Baik, alhamdulillah. Boleh kita duduk sebentar, karena kalau kelamaan berdiri takutnya nanti jadi capek. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini sama-sama kawan-kawan kita mengupgrade. Judulnya saya diberi amanah untuk upgrading motivation and skill for teaching. Ya, artinya apa Bun? Sebenarnya saya yakin kawan-kawan semua dan juga Bapak Ibu asatid atas asatizah semuanya sudah bertahun-tahun berpengalaman dalam bidang pendidikan, dalam bidang teaching dan dalam bidang belajar Al-Quran, insya Allah. Di sini saya tidak berfokus pada itu semua, tetapi saya lebih berfokus untuk mengupgrade semangat kita.
Karena apa? Karena ketika kita bersemangat untuk menyampaikan satu kebaikan, feel-nya akan lebih nyampe ke anak-anak kita. Dan bagaimana supaya feel itu bisa sampai dan bisa menyerap ke anak-anak kita, sehingga bisa menjadikan anak-anak kita jadi anak-anak penerus bangsa yang kuat. Itu semua ada di tangan Bapak Ibu semua. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Skill, motivation and skill for teaching. Baik, slide selanjutnya Pak. Baik. Di sini ada kata-kata mengapa harus Anda. Mengapa harus Anda? Mengapa harus kita? Mengapa harus kita yang belajar? Mengapa kita harus terus berjuang? Jawabannya adalah Kakak Rani. Tepuk tangan buat Kakak Rani. Biar semangat. Kenapa harus kita? Kenapa harus Anda? Ya, alhamdulillah, betul sekali. Tepuk tangan buat Kak Rani. Karena untuk belajar. Benar sekali. Jadi Bapak Ibu semua, ada satu cerita yang ingin saya sharing di sini. Jadi dalam sebuah pelatihan ada 300 siswa. 300 siswa SMP. Nah, ketika 300 siswa ini ditanyakan, siapa yang bisa baca tulis Al-Quran? Saya. Semuanya tunjuk tangan. Ke 300 anak ini tunjuk tangan. Kemudian ketika ditanya, siapa yang bisa membaca Al-Quran diajarkan oleh orang tuanya? Artinya tanpa TPG. Akhirnya yang terjadi apa Bapak Ibu? Yang tunjuk hanya 3 orang. Saya. Dari 300 orang, ternyata hanya 3 orang yang murni bisa membaca Al-Quran diajarkan oleh orang tua kandungnya. Sisanya kemana? Yang 297 orang ini, ternyata 297 anak ini belajar Al-Quran di TPQ. Artinya apa Bapak Ibu? Ini adalah proyek amal jariah yang luar biasa. Jadi kehadiran Bapak Ibu semua ini luar biasa. Dari 300 anak, 297-nya bisa membaca Al-Quran karena belajar di TPQ, karena belajar dengan Bapak Ibu Ustazah. Kita bayangkan, satu anak bisa membaca Al-Quran karena kita. Kemudian anak tersebut sudah dewasa. Kemudian dia mengajarkan kepada orang lain, pada banyak orang di luar sana. Ketika kita meninggal Bu, kelak di yaumul akhir, sang anak ini ditanya oleh Allah, dipanggil oleh Allah, wahai si fulan, silakan masuk ke dalam surga. Kata anak ini apa Bu? Iya ya Allah, sebentar, saya ada syarat. Apa persyaratanmu? Saya bisa baca Quran itu karena Bapak Ibu Ustazah saya, karena Ustazah Rani, iya. Saya bisa baca Quran karena Ustazah Rani. Tolong ya Allah, saya mau masuk surga kalau Ustazah Rani juga masuk bersama saya. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Itu contoh dari satu anak saja. Kita bayangkan, di Yayasan Al-Izzah ada berapa murid Ustazah? Ada 300 anak lebih. Masya Allah. Satu angkatan misalkan 300 anak. Kita bayangkan, ke 300 anak ini 5 tahun lagi, 10 tahun lagi akan beranjak dewasa, dan kita akan menjadi tua. Batas usia kita di dunia ini itu hanya sebentar. Umatnya Rasulullah SAW
usianya ya paling tidak jauh-jauh dari Rasulullah. Tapi bagaimana caranya untuk memanjangkan usia amal kita? Salah satunya adalah dengan mengajarkan Al-Quran. Insya Allah, Al-Quran satu hurufnya satu kebaikan, dan 10 hurufnya adalah energi kebaikan. Luar biasa. Kita bayangkan satu anak bisa mengajar 30 anak, kemudian diajarkan lagi kepada anak berikutnya. Itu adalah estafet pahala jariah yang luar biasa untuk Bapak Ibu semua. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Baik, slide selanjutnya. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Dan saya ingin mengucapkan barakallahu fikum bahwa Bapak Ibu Ustazah semua di sini adalah masuk ke dalamnya. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Ini kenapa kita tetap harus semangat untuk mengajarkan Al-Quran. Kita harus terus semangat untuk membumikan Al-Quran. Takbir, Allahu Akbar. Baik, mohon izin saya tetap bersemangat lagi. Sepertinya kita sudah mulai ngantuk-ngantuk diterpa angin yang sepoi-sepoi. Mohon izin, jika saya katakan cek, silakan kita tepuk tangan. Cek. Kita cek. Kalau saya bilang cek, dung. Kalau saya bilang dung, silahkan tepuk paha. Iya. Kita pahami dulu ya. Kalau saya bilang cek, silahkan tepuk tangan. Kalau saya bilang dung, silahkan tepuk paha. Kita games ya untuk menguji kita masih konsentrasi atau kita sudah ngantuk. Baik, siap Bapak Ibu semua? Siap. Baik, cek. Belum lulus. Cek, dung, cek, dung, cek, dung cek. Masya Allah, masih ada yang belum lulus. Kita sekali lagi. Cek, dung, cek, dung, cek, cek. Tepuk tangan mas semua dulu, insya Allah. Luar biasa. Masih tetap semangat ya Bapak Ibu, walaupun jamnya sudah hampir sore. Alhamdulillah. Baik, slide selanjutnya. Di sini ada 2 gambar. Yang pertama adalah gambar apa Bapak Ibu? Iya, anggap saja itu Batman. Kemudian yang kedua adalah gambar Spider-Man. Kenapa kita di sini tampilkan 2 gambar ini? Karena 2 gambar ini itu diidolakan oleh anak-anak zaman sekarang. Itu mirisnya. Jadi ada sebuah kasus di Singapura. Jadi ada kasus seorang anak loncat dari apartemennya di lantai 6. Gara-gara apa Bapak Ibu? Gara-gara Batman. Gara-gara Batman. Karena orang tuanya ketika pulang dari supermarket membawakan baju Batman. Bayangkan, anak usia 5 tahun, anak usia toddler yang imajinasinya masih sangat tinggi, kemudian dibelikan baju Batman. Yang ada di pikirannya apa Bapak Ibu? Terbang, betul. Yang ada di pikirannya adalah terbang. Kemudian baju Batman itu tadi dipakai oleh anak tersebut. Kemudian sang ibu sedang memasak di dapur. Nah, yang dilakukan oleh anak tersebut, dia berteriak kegirangan, kemudian dia naik ke atas tangga di terasnya. Kemudian dia berkata, aku bisa terbang, aku Batman. Kemudian dia terjun dari lantai 6. Kira-kira beneran bisa terbang atau enggak Bapak? Terbang ke rahmatullah. Masya Allah. Itulah yang ingin saya angkat di sini, bahwa sangat miris sekali
bahwa zaman sekarang terkadang orang-orang tua di zaman sekarang ini salah dalam mendidik anak, salah dalam mengenalkan public figure, salah dalam mengenalkan idolanya. Jadi apa yang terjadi? Jadi generasi sekarang ini bisa menjadi generasi yang rusak. Karena apa? Karena contohnya itu salah, yang dikenalkan itu salah. Dan semua itu bisa jadi bahaya atau tidak Bapak Ibu? Bahaya. Itu terjadi oleh pada satu anak. Kita bayangkan kalau itu terjadi pada anak-anak di Indonesia. Oleh sebab itu kehadiran kita para ustaz-ustazah, asatizah sangat menolong sekali. Sangat penting sekali. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan di zaman ini. Jadi Bapak Ibu semua istimewa. Bapak Ibu semua adalah para penghuni surga. Bapak Ibu semua luar biasa. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Jangan pernah kita menjadi insecure. Karena apa? Karena profesi kita. Terkadang profesi sebagai guru ngaji sering dianggap remeh oleh orang lain. Bahkan terkadang kita membiarkan pikiran kita untuk menjadikan itu juga dipandang remeh oleh diri kita sendiri. Yang harus kita perbaiki pertama adalah kita sadari bahwa peran kita penting, peran kita itu mulia. Tanpa guru-guru TPQ, tanpa guru-guru Quran, hancurlah peradaban. Tanpa guru-guru Quran, hancurlah generasi-generasi kita. Takbir untuk para guru Quran. Allahu Akbar. Baik. Kemudian selanjutnya, PR kita adalah, kira-kira apa Bapak Ibu PR kita? Belajar, betul. Yang pertama. Ada lagi PR penting kita adalah mendidik. Betul, mendidik. Dan untuk kita semua, PR kita saat ini adalah betul sekali, semuanya betul. Dan semuanya itu terangkum dalam satu redaksi kalimat. Kita harus menjadi motivator untuk para anak didik kita. Artinya apa Bu? Kita harus bikin para santri-santri kita itu betah belajar Al-Quran. Kita harus jadi motivatornya. Karena apa? Karena jika kita membiarkan kerusakan itu terjadi, maka Masya Allah, generasi-generasi muda kita bisa tergilas oleh kerusakan-kerusakan moral. Jadi itu PR kita adalah bagaimana caranya untuk membuat para santri itu menjadi betah untuk belajar Al-Quran. Jadi betah untuk berlama-lama di TPQ, betah untuk berlama-lama belajar dengan kita. Bagaimana caranya? Selanjutnya Pak. Ya. Jadi kalau saya sebut ini adalah rumusnya, namanya BBM. Bukan bahan bakar minyak ya Bapak Ibu. BBM. BBM itu adalah bermain, berkisah, dan muhasabah. Saya yakin Bapak Ibu asatizah semuanya sudah pernah menerapkan ini, tapi mungkin kita belum merangkumnya dalam satu literasi. Dan hari ini kita pelajari bersama-sama, kita upgrade lagi bersama-sama. Apa sih sebenarnya bermain, berkisah, dan muhasabah? Baik, saya selanjutnya Pak. Metode BBM ini kita pecah lagi Bun, jadi metode cas, cis, cus. Apa Bu? Cas, cis, cus. Iya, jadi biar gampang diingat, habis BBM kita cas, cis, cus. Habis BBM kita cas, cis, cus. Iya. Cas adalah cipta, aksi, super. Kemudian cis adalah cipta, imajinasi, super. Kemudian cus adalah cipta,
usulan support. Jadi apa saja sih rumus ini? Kayaknya simple, tapi ternyata setelah dipecah-pecah jadinya agak rumit. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Iya, kita duduk tek dulu ya, cek biar kita semangat. Siap? Kalau saya bilang cek, tepuk tangan. Kalau saya bilang dung, paham? Oke. Nanti yang salah mohon izin bersedia menjadi korban untuk ke depan. Baik. Cek. Saya pelan-pelan aja. Ya, biar korbannya nggak banyak. Dan kebanyakan yang ke depan kita jadi heboh. Baik. Cek. Dung. Cek. Dung. Kok gak ada yang salah ya? Nanti saya temenin saya di depan siapa ya? Baik. Cek. Dung. Dung dung. Cek. Betul semua. Nanti masih konsen semuanya. Baik. Cek. Dung. Dung dung cek. Masya Allah, tabarakallah. Bunda yang baik. Bunda. Iya, alhamdulillah Bunda Misulatu. Kita cari teman satu lagi Bu yang menemani Bunda Misulatu. Nah, bersedia ya Bu? Sekarang nggak cek dulu lah, karena polanya sudah hafal. Baik, dung, cek, dung, cek, dung dung, cek, dung dung cek dung. Bunda, kakak siapa? Kakak Ariska, alhamdulillah, ya sudah dapat 2 korban, alhamdulillah. Baik, nanti kita skip dulu. Yang penting kita sudah ada tabungan korban. Baik, sekarang adalah metode CAS, cipta, aksi, super. Ya, cipta. Cipta itu kita menciptakan satu pembelajaran, bisa itu dongeng atau bisa jadi itu adalah kisah yang kita buat sendiri, yang kita contohkan ke anak-anak. Jadi ada sebuah buku yang judulnya adalah 25 cara membaca dongeng karangan Kakak Nasir. Kak Nasir ini beliau adalah guru TPQ juga yang Masya Allah menginspirasi guru-guru TPQ di seluruh Indonesia. Jadi supaya satu dongeng itu bisa menjadi menarik, biasanya dari kawan-kawan semua memulainya dengan kata-kata apa? Mungkin mohon izin Bunda Ibu untuk memulai satu dongeng biasanya diawali dengan kalimat. Biasanya pada zaman dahulu. Baik, alhamdulillah. Baik, dengan kakak Rizka. Biasanya kalau mau mulai dongeng dengan apa? Pada suatu hari. Pada zaman dahulu, dulu Masya Allah. Iya baik, tepuk tangan buat Kak Rizka dan Bu Miss. Iya, tepuk tangan yang keras dong. Ya, alhamdulillah. Baik, jadi cipta. Biasanya kalau anak-anak kita, ketika kita mulai dengan kalimat pada zaman dahulu, itu biasanya effortnya gimana Bu? Ceritanya ini udah pernah gitu. Biasanya effortnya, Bu Ustazah, saya udah pernah dengar cerita Nabi Adam gitu. Pada zaman Nabi-Nabi dulu, Bu Ustazah mau cerita Nabi lagi. Kemarin Nabi, sekarang Nabi. Tiap hari Nabi dulu, ganti dong gitu. Kadang-kadang anak-anak suka ngeselin gak sih, Bun? Iya. Masya Allah. Jadi kita dapat pahala sabar. Alhamdulillah, jalan surga. Ya Bun ya? Iya. Jadi untuk menciptakan satu effort yang menarik, kita rubah jadi kontes kalimatnya bukan pada zaman dahulu. Misalkan kita pengen cerita tentang kisah Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
kita ambil satu hal yang kira-kira bisa menarik untuk anak-anak. Biasanya anak-anak tertarik dengan apa, Bun? Dengan cerita hewan mungkin, kemudian dengan cerita-cerita yang lain gitu. Misalkan kita pengen ambil cerita tentang kisah Nabi Allah Muhammad pada saat Nabi Rasulullah SAW lahir, itu ada peristiwa. Iya, betul. Ada peristiwa penyerangan gajah. Jadi di sini kita ambil materinya gajah dulu. Nah, kita nanti minta anak-anak kita mendefinisikan. Jadi nak, pada zamannya dulu. Jadi ada sekelompok gajah. Sekelompok gajah ini datang berbondong-bondong dengan bala tentaranya. Kemudian bala tentara ini kemudian menghancurkan Ka'bah, berusaha menghancurkan Ka'bah. Tiba-tiba ada segerombol burung ababil membawa butir-butir batu dari neraka. Akhirnya dilempari gajah itu. Akhirnya yang menang gajah atau burung ababil? Nah, anak-anak pasti penasaran ya. Yang menang kayaknya gajah, Bu. Salah. Yang menang burung ababil. Akhirnya ada apa? Ada interaktif. Yang tadinya anak-anak ribut, lari sana lari sini, karena sudah dibikin penasaran sama kita di awal, akhirnya mau tidak mau mendengarkan. Walaupun akhirnya pada ujungnya kita menceritakan itulah kisah pada kelahiran Rasulullah SAW. Ada perang antara burung ababil dengan gajah. Nah, akhirnya anak-anak applause. Wah, seru ya Bu ceritanya. Ternyata kirain cerita Nabi dan Rasul itu sama aja dengan yang saya dengar dulu. Jadi itu ciptakan satu hal yang bisa menarik perhatian dari anak-anak didik kita. Jadi anak-anak itu suka di challenge, Bu. Anak-anak itu suka dibikin penasaran. Baik. Kemudian dengan apa lagi, Bu? Selain dengan prolog yang tidak biasa, kemudian bisa dengan tokoh. Nah, misalkan kita mau menokohkan kuda. Kita tanya, kalau kuda itu ciri-cirinya apa ya? Kita tapi jangan sebutkan kuda. Jadi kalau kuda, ciri-cirinya misalkan apa, Bun? Tinggi. Ya. Kemudian ekornya panjang, larinya kencang, kamunya capek. Apakah sudah menggambarkan seekor kuda? Belum. Kita tambah lagi. Juga gantinya 4. Jadi yang pertama tadi, hari ini Ibu pengen cerita tentang makhluk yang tinggi, ekornya panjang, larinya kencang, kemudian tidak punya capek, dan ya, kakinya 4. Nah, kira-kira anak-anak penasaran nggak, Bu? Iya, akhirnya apa, Bu? Mikir. Akhirnya karena dia sibuk mikir, dia nggak lari-lari. Nah itu. Jadi kita ciptakan satu hal yang membuat anak-anak itu punya effort yang kuat untuk berpikir. Gitu ya. Pertama, cas, cis, cus. Jadi yang casnya adalah cipta, aksi, dan super. Satu lagi, bisa mulai dengan tangis. Misalkan kita pengen menceritakan tentang kisah anak yatim, misalkan, atau kita pengen menceritakan tentang sedekah. Kita mau menyampaikan materi tentang sedekah misalkan. Kalau anak-anak kita ceramahin, anak-anakku, sesungguhnya sedekah itu adalah
Allah dalam Al-Quran surat sekian yang ada apa Bun? Hari Ustaz tahu apa sih? Saya gak ngerti. Jadi anak-anak apalagi usia toddler itu gak bisa diceramahin Bun. Usia toddler 5 tahun sampai dia usia 6 tahun itu masih sulit untuk diceramahin. Kalau kita bicara panjang lebar yang ada dia kabur. Beda dengan anak-anak yang usianya memang sudah usia sekolah aktif. Misalkan SD pun dari kelas 3, 4, 5 baru bisa diajak untuk serius, untuk fokus. Kalau anak-anak yang usia toddler itu masih butuh effort dari kita yang luar biasa. Jadi itu kita misalkan mau cerita tentang sedekah, kita ceritakan, nak, kemarin ibu itu ketemu dengan seseorang, kasihan, bajunya sobek-sobek, compang-camping, badannya kurus, kemudian bawa tongkat, kemudian dia belum makan, kasihan sekali. Kira-kira kalau kalian berjumpa dengan orang yang seperti ini, apa yang akan kalian lakukan? Saya mau kasih makan Pak Ustaz, saya mau kasih jajan Pak Ustaz, saya mau kasih uang Pak Ustaz. Betul, hebat. Kalian sudah melakukan satu amalan yang dicintai Allah. Jadi mereka langsung tahu, oh ternyata sedekah itu seperti ini. Mereka sudah terstimulasi untuk belajar berpikir, oh ternyata sedekah ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari itu cipta, kemudian aksi dan super. Cipta, aksi, super. Artinya apa? Kita yang menciptakan, kemudian kita yang mengajak anak-anak untuk berpikir, kemudian kita sampaikan dengan cara yang super. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah. Baik, mohon izin kita ice breaking sebentar. Jadi ketika kita berada di kelas, biasanya apa yang dilakukan oleh kawan-kawan semua untuk meningkatkan semangat dari anak-anak? Misalkan dengan games. Ya, kira-kira games apa yang sering dilakukan? Ya, kira-kira gamesnya yang sering dilakukan apa? Baik. Jadi konsep bermain ini ada yang indoor, kemudian outdoor, dan in and out. Ada indoor, outdoor, and in out. Nah, kemudian yang indoor ini biasanya hanya bisa dilakukan di dalam ya. Karena apa? Karena ruang kelas kita kecil. Biasanya kalau di dalam, yang games yang sering dilakukan apa Bu? Kalau saya seringnya kita bikin duduk melingkar, ya. Dan kita misalnya ada bola atau tempat pensil, kita kelilingin sambil bernyanyi, misalnya nanti berhenti di mana, kita stop di situ. Ya, alhamdulillah, baik. Bisa dengan apa namanya gamenya? Apa ya, estafet apa ya? Iya, estafet bulan Muharram bisa. Dan kemudian saya ingin memperkenalkan satu games lagi. Mungkin anak-anak sudah hafal dengan games-gamesnya kita. Jadi kita perlu ada ide-ide yang lain. Nah, jadi di sini saya ingin mengenalkan satu games, namanya games tabayun. Nah, games tabayun ini dilakukan bisa dengan 3 orang, 4 orang, atau 5 orang. Jadi di sini kita cari korban lagi ya Bu ya. Jadi kalau yang depan, mohon izin sudah sering ya Bu. Jadi kita tepuk cek dung lagi. Baik. Cek dung, cek dung dung cek, cek dung. Oh bener semua ya Bu.
Iya, baik. Baik, kita cari teman dulu ya, Mbak ya. Cek. Iya, Ibu dengan Ibu. Iya, kita cari dua lagi. Cek. Dung. Dung cek. Cek dung. Iya, ada bayi mau maju. Jangan ya. Mohon izin relawan saja, Bu. Relawan yang bersedia maju ke depan. Nanti kita praktekkan games Tabayun ini seperti apa sih? Ya, silakan relawan satu lagi. Kak Ica dan Kak Alvin. Ya, silakan. Iya. Satu lagi Kak? Iya, silakan Kak. Masya Allah, pahalanya paling besar ya Kak ya, Insya Allah. Iya. Baik. Ini contoh saja. Misalkan boleh di sini Kak? Ya. Mohon maaf dikerjain hari ini. Mohon dimaafkan bukan itu maaf yang seluas-luasnya. Nanti saya pulang jangan dicegat ya Kak. Baik, kita games Tabayun. Jadi ketika saya bilang ini kertas, terus kakak bilang ke saya bilang kertas, terus kakak kasih ke kakak. Kemudian kakak bilang ini kertas, kakak bilang apa? Ini kertas, jadi dikasih ke kakak. Baik, siap Kak? Tepuk tangan dong buat kakak-kakak kita yang semangat. Iya. Baik, game Tabayun. Ini kertas. Iya, kertas. Iya. Ini kertas. Apa? Ini kertas. Sambil melotot Kak. Iya. Kemudian Ini kertas. Apa? Ini kertas. iya, baik. Nah, kemudian ini dengan bahasa Indonesia, ya. Kemudian kita ganti dengan bahasa Arab. Ya. Nah, jadi kita melatih vocabulary anak-anak santri kita dengan cara yang asik gitu. Jadi kalau kita selama ini belajar bahasa Arab gimana? Ada kirtosul, kemudian mereka sambil ngatur ada kirtosul, kadang-kadang sambil gangguin temennya. Kalau sekarang anak-anak kita paksa untuk konsentrasi. Baik. Ada kirtosul. Ada kirtosul. Iya, iya, gitu. Nanti sampai rumah karena sering dibolak-balik akhirnya hafal tanpa harus kita susah payah. Ada kirtosul, tanpa kita susah payah untuk teriak-teriak. Nah, kemudian kita ganti. This is paper. Kemudian dan selanjutnya tepuk tangan buat kakak-kakak kita semua. Terima kasih, Masya Allah. Ya. Kemudian kita mohon izin lihat satu film dulu ya. Kita pengen lihat satu film dulu di slide selanjutnya, Pak. Di sini sebenarnya ada satu video. Mohon maaf tidak bisa tertampilkan. Jadi di sini kisah satu tim baseball. Yang tim baseball ini mereka itu selalu kalah. Nah, kemudian mereka akan mendaftar ke satu pertandingan yang di situ lawan mereka itu selalu menang. Akhirnya apa yang terjadi pada anak-anak didiknya? Mereka insecure. Mereka mengatakan bahwa kita tidak akan mungkin bisa, kita tidak akan mungkin menang karena mereka sudah jago. Akhirnya apa yang dilakukan gurunya? Yang dilakukan oleh coachnya?
Coachnya kemudian menyuruh anak didik tersebut untuk melakukan latihan yang sama, tapi dengan ditutup kedua matanya. Ditutup kedua matanya, sehingga apa? Sehingga tidak bisa melihat, tidak bisa melihat kanan kirinya. Artinya apa? Fokus. Kemudian setelah fokus, tidak bisa melihat ke kanan dan ke kiri, sang coach tersebut menyuruh anak didiknya untuk terus maju, terus maju, terus maju, dan terus maju. Setelah di 20 meter pertama terasa ingin menyerah, tetapi gurunya bilang, maju saja terus, sedikit lagi, sedikit lagi. Kemudian akhirnya maju lagi. Terasa panas, kaki saya terasa panas. Saya sudah tidak kuat lagi. Apa kata gurunya? Maju lagi, sedikit lagi, teruskan, jangan menyerah. Sampai di setengah jalan, yang tadinya tidak pernah sampai di situ, akhirnya sang murid sampai di situ. Teman-temannya mulai berdiri, teman-temannya mulai takjub, kok bisa ya? Teruskan, jangan menyerah. Akhirnya sang murid terus merangkak, walaupun terasa sangat sakit. Terus merangkak. Teman-temannya kemudian berdiri, terus takjub. Sedikit lagi, jangan menyerah. Rasanya sakit sekali. Jangan menyerah. Kuatkan hatimu, tinggal 30 langkah lagi. Ini tinggal sedikit lagi. Terus dimotivasi. Ayo, kamu pasti bisa. Jangan berhenti. Bisa terlihat, tapi bisa tergambarkan dari cerita saya. Sambil dengar teriak-teriakannya. Sedikit lagi, jangan menyerah. Sedikit lagi. Teruskan. 10 lagi. 10 langkah lagi, jangan menyerah. Berikan hatimu, kata guru. 5 lagi, 1 lagi, terus melangkah. 2 dan 1. Akhirnya apa? Sampai ke ujung lapangan, sampai ke tujuan. Hikmah dari cerita ini apa, Ibu? Hikmah dari cerita ini adalah ketika kita bisa memotivasi seorang anak yang paling lemah sekalipun, ketika kita bisa memotivasi seorang anak yang paling bodoh sekalipun, anak tersebut akan bisa jadi semangat. Dan ini adalah peran kita yang luar biasa. Kita bukan hanya sekedar guru ngaji, kita bukan hanya sekedar guru TPQ, tetapi kita bisa menjadi motivator yang terbesar untuk para anak didik kita, sehingga mengantarkan anak didik kita bisa menjadi sukses di dunia wal akhirat. Tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, kemudian kembali ke slide yang tadi, Bapak. Mohon izin. Iya. Kemudian yang kedua, metode CIS. Metode CIS, cipta, imajinasi, super. Nah, kalau tadi cipta, aksi, super. Kalau yang ini cipta, imajinasi, super. Gimana caranya, Bu? Caranya adalah kita menciptakan atau kita menarik imajinasinya anak-anak dengan menggunakan satu, gestur tubuh kita, kemudian yang dua dengan blocking position, kemudian yang ketiga dengan volume, dengan suaranya kita, kemudian yang keempat dengan
variasi. Nah, jadi ini salah satu toolnya untuk kita bisa membangun imajinasi anak. Anak-anak yang tersugesti imajinasinya akan cenderung apa, Bu? Akan cenderung menurut pada kita. Betul? Kalau kita bisa menarik perhatiannya, anak-anak akan nurut sama kita. Jadi di sini kita tidak lagi ada kebocoran energi. Kadang-kadang pernah dalam posisi, saya pun juga pernah, kita teriak-teriak manggilin anak-anak didik kita. Pernah, Bu? Pernah. Ya. Jadi anak-anak kita tuh Masya Allah, ada yang kalem, ada yang medium, ada yang super. Yang sering kebanyakan kalau anak-anak zaman sekarang itu super. Nah, disinilah yang kadang-kadang menguras energi kita, yang membuat kita itu banyak ada kebocoran energi di situ, sehingga apa? Sehingga ketika kita sudah mengajar itu lelah. Yang ada apapun, ya sudahlah, kita serahkan saja kepada Yang Maha Kuasa. Maha Kuasa. Akhirnya apa? Anak-anak lari sana sini kita biarkan. Ya, di sini kita ciptakan imajinasinya. Ya. Dengan cara gestur tubuh. Jadi kita usahakan wajah kita itu kelihatan oleh anak-anak. Karena apa? Karena supaya menarik perhatiannya. Kalau kita sampaikan, misalkan kita mau storytelling ke anak-anak, kemudian mereka nggak lihat wajah kita, artinya apa, Bu? Misalnya kita duduk, anak-anak juga duduk semuanya ketutupan, kadang yang ada apa? Ribut masing-masing. Jadi di sini kita bisa ambil posisi dengan cara blocking position. Kita gunakan gestur tubuh kita untuk menarik perhatian anak-anak didik kita. Bisa dengan kita berdiri di depannya, kita tatap matanya, tatap mata saya. Bukan tatap mata saya begitu ya, Bu ya. Kita tatap matanya karena ketika anak-anak benar-benar kita tatap face to face, seperti yang Rasulullah ajarkan ketika berbicara dengan anak-anak, kita harus tatap matanya. Di situ anak-anak merasa dia adalah spesial. Anak-anak merasa spesial ketika kita berikan perhatian penuh kepadanya ketika dia berbicara. Jadi kita hindari ketika anak berbicara itu kita jawabnya sambil menulis, iya, silakan. Dia merasa tidak diperhatikan. Akhirnya apa? Akhirnya lari ke sana kemari. Nah, di sini kita bisa ciptakan imajinasinya. Jadi misalkan dengan dongeng atau storytelling ini bisa menggunakan variasi suara. Kita ambil poin yang keempat. Yang pertama tadi apa, Bu? Gestur, kemudian blocking position, kemudian volume atau tempo nada bicara kita. Kadang-kadang kalau kita bicaranya datar, anak-anak itu ngantuk. Yang ada, Bu, kapan pulang? Aduh, saya juga pengen pulang. Iya. Kadang-kadang kalau kita bicaranya datar, lama-lama ngantuk. Kita bisa gunakan di sini dengan dua variasi suara. Yang pertama suara asli, yang kedua suara tiruan. Misalkan kita mau cerita tentang malaikat pencabut nyawa. Kita tarik imajinasinya. Kalau malaikat pencabut nyawa itu kira-kira gimana? Serem ya, Pak ya? Kemudian kita pengen cerita bahwa nanti itu kita bakalan meninggal, kita bakal kembali kepada Allah, dan yang kita harus lakukan saat ini, kita harus beribadah sebanyak-banyaknya. Kalau kita redaksinya sampaikan dengan cara yang serius, nah kita itu sesungguhnya mau cuma menunggu kematian. Kita itu sesungguhnya cuma menunggu malaikat Israel datang kepada kita. Jadi kita harus banyak beribadah, kita harus banyak membantu orang tua, kita nggak boleh nakal. Lama-lama anak-anak jadi, itu juga saya tahu, Bu. Jadi kita ciptakan imajinasinya dengan apa? Dengan menggunakan dongeng yang menggunakan variasi suara. Misalkan kita mau cerita tentang kedatangan malaikat
Israel. Nah, kemudian Assalamualaikum, gitu misalkan. Terus kita menggunakan suara tiruan yang kedua, Waalaikumsalam. Anda siapa? Aku malaikat Israel. Nah, kira-kira anak-anak lebih tertarik dengan cerita yang pertama yang datar atau cerita yang kedua? Kedua, iya. Begitulah anak-anak. Anak-anak suka sesuatu yang seru. Nah, itu metode CIS, cipta imajinasi super. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah cipta usulan support. Nah, apa itu Bu cipta usulan support? Cipta usulan support. Nah, cipta usulan support ini adalah libatkan santri untuk menyimpulkan atau libatkan santri untuk memberikan feedback. Artinya apa Bun? Artinya kita ajak santri itu untuk berpikir. Misalkan kita ceritakan satu dongeng, di akhirnya kita jangan kasih kesimpulan. Di akhirnya kita tanyakan kepada anak-anak santri kita. Jadi yang Ibu Ustazah tadi ceritakan itu gimana menurut kalian? Nah, nanti banyak tuh yang tunjuk jari. Saya Ustazah saya. Kalau menurut saya dia itu nanti bakal masuk neraka. Kalau menurut saya, ya, menurut saya dia akan bakal masuk surga. Menurut saya nanti dia bisa dapat ampunan dari Allah kalau dia mau taubat. Nah, jadi kita menstimulus anak-anak kita untuk berani berpendapat. Nah, itulah yang kita sebut dengan cipta usulan support. Kira-kira Bun, dari ketiga metode ini paling enak kita pakai yang mana? Paling enak kita pakai cipta aksi super, cipta imaji super, atau cipta usulan support. Ini kondisional, tergantung bagaimana kondisi santri-santri kita. Karena setiap tahapan usia itu berbeda-beda kesukaannya. Usia toddler, usia sekolah aktif, dan usia balik atau remaja. Biasanya kalau usia balik atau remaja itu lebih suka yang ketiga. Karena anak remaja itu tidak suka dibohongin, gak suka suruh imajinasi seperti itu. Jadi biasanya kalau untuk anak-anak yang sudah usia remaja, kita pakai metode yang ketiga. Kalau untuk anak usia toddler atau untuk usia awal sekolah aktif, itu biasanya kita pakai yang pertama dan yang kedua. Ya, alhamdulillah. Mohon izin, sudah jam 3, jadi setengah jam menuju asyar. Tadi saya mendapatkan amanah dari Bapak Ustadz Latif, setengah jam menuju asar kita sudah selesaikan materi. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah selesaikan materi. Dan mohon maaf mungkin hanya sedikit ya yang bisa kita sharing, tapi semoga ini bisa membuat semangat kita bisa upgrade lagi, dan pertemuan kita hari ini bisa mendatangkan ziyadatul khair, ziyadatul barakah. Dan kita tek-tek dulu lagi ya. Baik, supaya semangat. Iya, supaya semangat kita cek. Dung, dung dung, cek, cek, dung, dung dung, cek. Iya, alhamdulillah. Boleh berdiri Bapak Ibu. Boleh berdiri. Kemudian kita pegang bahu teman-teman kita, bahu sebelah kanan. Kalau dari sini kanan saya. Ya, kanannya Ibu gimana? Ya, boleh. Baik, pegang bahu sebelah kanan sahabatnya. Ya, sudah? Ya, boleh ya nanti sambil ngomong ke temannya. Sahabatku, kurang-kurang. Sahabatku, semangat ya. Engkau adalah pembangun perubahan peradaban. Sahabatku, semangat ya. Engkau adalah pembangun peradaban.
kita. Abaikan hal-hal yang menyakiti hati kita. Itu adalah bonus cinta dari Allah. Semoga kebersamaan kita dan perjuangan kita bisa menjadi hujah kita di yaumul hisab nanti. Dan semoga kita tetap dalam barisan yang sama. Kita berjumpa di Taman Firdaus. Ana uhibbuki fillah. Silakan berpelukan dengan sahabat-sahabatnya. Iya, yang pengen aku menangis, keluarkan tangisannya, marahnya. Jangan lagi memandang anak-anak kita itu sebagai satu trouble, tapi pandang anak didik kita sebagai jalan surga kita. Sebagaimana kita mendidik anak-anak kita dengan penuh kasih sayang, didiklah anak-anak didik kita dengan penuh kasih sayang. Sebagaimana kita mengharapkan anak kita menjadi jalan-jalan surga, bisa jadi anak-anak didik kita juga bisa menjadi jalan-jalan surga bagi kita. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah. Mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak sekali kekurangan. Semoga yang sedikit ini bisa menambah ziyadatul khair, ziyadatul barakah. Semoga kelak di jannahnya Allah kita berjumpa kembali taman-taman surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.